4, yaitu tentang materi populasi dan sampel. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Kelompok 1 kami persilakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Coba jelaskan maksud dari nilai 0 tidak mutlak pada data interval dan nilai 0 mutlak pada data rasio. Dan yang kedua, apa saja ciri-ciri dari data penelitian menurut skala pengukurannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Arin, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Arin akan dijawab oleh Saudari Yosa. Kepada Saudari Yosa dipersilakan. Jadi, angka 0 dalam data interval hanya menggambarkan suatu titik dalam skala. Misalnya, jika mengukur suhu dengan derajat Celcius. Dalam skala ini, saya terdapat nilai 0 derajat Celcius. Tapi nilai 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. Suhunya ada, tetapi nilainya 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk nilai 0 dalam data rasio menggambarkan suatu nilai ketidakadaan. Misalnya, berat meja dalam kilogram, dalam 0 kilogram. Nilai 0 di sini benar-benar tidak ada. Sehingga meja tersebut tidak memiliki berat sama sekali, yaitu 0. Bagaimana Saudara Arin, bisa diterima? Baiklah. Nah, dari perwakilan kelompok 1, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4, apa manfaat penggunaan sampel dalam penelitian pendidikan? Terima kasih. Pertanyaan keduanya, bagaimana penerapan random sampling dalam penelitian? Terima kasih. Dari kelompok 2, baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, apa manfaat penggunaan sampel dalam penelitian pendidikan? Baiklah, banyak sekali manfaat penggunaan sampel dalam penelitian pendidikan. Saya akan memberikan poinnya saja, yaitu yang pertama, manfaatnya yang pertama memudahkan penelitian karena jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Selain itu, bila populasinya terlalu besar, dikhawatirkan akan terlewati. Selanjutnya, penelitian lebih efektif dan efisien. Artinya, waktu yang digunakan jauh lebih singkat dibandingkan dengan penelitian dengan banyak subjek. Selain itu, biaya juga relatif lebih rendah. Kemudian, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Artinya, jika subjeknya banyak, dikhawatirkan akan ada masalah yang timbul dari pihak pengumpulan data yang terlalu lelah sehingga data yang diperoleh menjadi tidak akurat. Selanjutnya, contoh manfaatnya adalah saat kita memberikan angket tentang pelajaran fisika di SMA, maka menurut sistem sampling yang diambil adalah siswa SMA yang telah belajar fisika sehingga penelitian akan lebih teliti dan cermat serta efisien. Apakah jawaban nomor 1 dapat diterima? Ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana penerapan random sampling dalam penelitian? Di sini saya akan mengambil contohnya secara langsung, yaitu contohnya jumlah siswa di sebuah kelas di SMA tertentu di Jakarta yang akan diberi bantuan. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematik. Teknik ini dapat dipergunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misal, populasi terdiri dari 100 orang siswa IPA. Untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut, digunakan teknik ini, baik dengan cara undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Teknik ini dapat digambarkan. Contoh lainnya adalah seorang penelitian ingin mengetahui peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja para guru pada tingkat
sekolah dasar di suatu kabupaten. Jumlah SD yang terdapat dalam kabupaten itu berjumlah 900 sekolah. Untuk mengefisienkan waktu dan tenaga, penelitian mengambil hanya 10 SD dari 900 SD sebagai sampel. Dalam tahapan pengambilan sampel ini mengikuti prosedur atau tahapan cara undian. Kami lanjutkan kepada kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Agnes, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Di mana di dalam makalah Anda itu terdapat di mana menurut Hardani tahun 2020 halaman 376 sampai 377 bahwa biasanya terdapat beberapa kesalahan-kesalahan umum yang sering dijumpai dalam menentukan besarnya ukuran sampel. Nah, menurut kelompok Anda, bagaimanakah cara agar kesalahan tersebut tidak terjadi? Baik, itu untuk pertanyaan saya. Untuk selanjutnya itu pertanyaan kedua itu disampaikan oleh Saudara Lita. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu di makalah terdapat menurut Davis dan Cosenza Zinmund dalam Kuncoro 2013 menyebutkan tahapan proses pemilihan sampel. Nah, jelaskan masing-masing dari tahapan tersebut. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Saudari Yosa. Kepada Saudari Yosa dipersilakan. Saya menjawab pertanyaan yang pertama, itu Agnes. Jadi kesalahan dalam pengambilan sampel, di antaranya yang pertama itu variasi cacat. Secara kebetulan, semua sampel yang dipilih mungkin berada dalam kelompok pertama. Meskipun variasi cacat ini informasi yang diperoleh adalah pada pengambilan kesimpulan kedua. Solusinya, agar variasi acak tidak terjadi adalah dengan memilih rancangan penarikan sampel yang tepat. Yang kedua itu kesalahan spesifikasi. Kesalahan ini muncul karena pemilihan angka sampel yang keliru dan juga kesalahan dalam memproses informasi tentang sampel. Solusinya, peneliti dapat membuat pernyataan yang sangat hati-hati tentang tujuan survei pada permulaan studi. Yang ketiga itu ketidaklengkapan respon. Jadi kesalahan ini terjadi karena tidak setiap responden berkenan merespon suatu survei atau kuesioner. Yang keempat, kesalahan penarikan sampel atau sampling error. Sampling error memberikan keheterogenan atau peluang munculnya perbedaan dari suatu sampel dengan sampel lain karena perbedaan individu yang terpilih dari berbagai sampel tersebut. Solusinya dengan memperkecil atau membesar ukuran sampel meskipun upaya ini melihatkan peningkatan daya survei. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah bertanya. Baiklah, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk bertanya. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut pendapat kalian, teknik apa yang baik digunakan pada saat pengambilan sampel ke sekolah? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana cara mengelola data yang sudah didapatkan dari teknik pengambilan sampel secara acak dan non-acak, sehingga data tersebut dikatakan valid atau tidak validnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama, menurut pendapat kalian teknik apa yang baik digunakan pada saat pengambilan sampel ke sekolah? Baiklah, di sini teknik yang baik digunakan dalam pengambilan sampel ke sekolah adalah teknik probability, terutama random sampling. Karena teknik probability ini pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dapat dipilih menjadi anggota sampel. Karena biasanya saat mengambil sampel ke sekolah, biasanya datanya akan bersifat heterogen. Karena siswa biasanya mengisi nilai tertinggi. Karena itulah probability sampling ini sangat baik untuk terutama random sampling agar dengan cara mengambil siswa dengan acak atau bisa dengan cara undian sehingga bisa mereduksi bentuk kehomogenan data. Baiklah, Saudari Nisa, apakah bisa diterima jawaban nomor 1-nya? Baik, bisa diterima. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara mengolah data yang sudah didapat dari teknik pengambilan sampel secara acak dan non-acak sehingga data tersebut dikatakan valid dan tidak valid? Baiklah, cara mengolah data pada probability sampling adalah dengan melakukan undian saat pengambilan data, sehingga data kemungkinan besar tidak homogen atau juga bisa dengan cara mereduksi data sehingga data akan bisa valid saat semua sampel tidak bersifat homogen. Sedangkan cara mengolah data pada non-probability sampling adalah dengan tidak memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi. Dipilih misalnya dari 100 siswa diberi nomor urut dari 1 sampai 100, maka kemungkinan siswa yang dipilih bisa angka urutannya ganjil atau genap, atau bilangan prima saja, sehingga pengolahannya tidak memberikan peluang yang sama pada setiap populasi dan pemilihannya bisa bersifat subjektif dan membuat data menjadi acak sehingga saat data tidak homogen semuanya, maka pengambilan data non ini bisa digunakan. Baiklah, selanjutnya kepada kelompok 7 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Saya Sarif Muhammad Jailani. Yang pertama, mohon dicatat ya. Sebutkan jenis data apa, sebutkan dari contoh jurnal pendidikan yang Anda dapatkan. Yang disebutkan yaitu jenis data, sampelnya apa, populasinya apa, dan menggunakan uji apa, dan kemudian kenapa menggunakan uji tersebut. Untuk pertanyaan pertama dapat dipahami? Baik, boleh pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Halo. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan keuntungan peneliti menggunakan sampel dengan contoh soal yang pertama tadi. Jadi pertanyaan 1 dan 2 itu berkaitan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarif. Jurnal pendidikan yang saya dapat yaitu Jurnal Edufisika volume 2 nomor 1 Juli 2017 yang dibuat oleh dosen program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Jambi yaitu Menza Hendri dan Bapak Darmaji. Dalam jurnal ini, data yang dipakai adalah menggunakan dengan data uji angket dengan skala Likert dan sampel dan populasi apa yang digunakan. Di sini populasi yang digunakan adalah pada sekolah yaitu SMA Negeri 1, Sekolah SMA Negeri 5, dan Sekolah SMA Negeri 10 Kota Jambi. Dan sampel yang dipakai adalah, untuk yang pertanyaan kedua, jelaskan keuntungan peneliti menggunakan sampel dan contoh. Untuk keuntungan, peneliti menggunakan sampel yaitu biayanya menjadi berkurang, di mana dengan mengambil data dari sebagian populasi, berarti jumlah sumber data yang akan dikumpulkan lebih sedikit daripada jumlah populasi. Yang kedua, lebih cepat dalam pengumpulan dan pengolahan data, di mana dengan responden yang lebih sedikit berarti waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data lebih cepat. Yang ketiga, datanya lebih akurat. Mengapa? Karena dengan menggunakan sampel, jumlah personal yang lebih sedikit dibutuhkan. Dengan menggunakan sampel, jumlah personal lebih sedikit yang dibutuhkan. Peneliti yang menggunakan tenaga yang lebih tinggi kualitasnya
dan latihan para petugas dapat diberikan lebih intensif sebelum kegiatan pengumpulan data dimulai. Nah, dalam keadaan ini, maka data yang akan dihasilkan menjadi lebih akurat. Yang keempat, lebih luas ruang cakupan penelitian, yaitu penelitian yang menggunakan sensus populasi akan menyebabkan ruang cukup yang lebih terbatas karena respondennya lebih banyak. Begitupun sebaliknya, apabila peneliti menggunakan sampel, jumlah respondennya lebih sedikit dan ruang cakupannya dapat bertambah luas. Baiklah, terima kasih untuk semua kelompok yang telah bertanya. Kurang lebihnya kelompok kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.